haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan serta selamat pula Ketua RW 13 serta pengurus bil khusus Akhirul Kiram Ustaz Haji Nunu Zakaria yang selalu menuntun kita dalam Darus Al-Quran, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu, adik-adik yang serta dalam pengajian pesantren Rahasia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dicatat sebagai amalan soleh. Amin. Seperti biasa mengawali tausiah, kita disunahkan untuk mensyukuri, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Setelah kita sampai di hampir pertengahan bulan Maulud, bulan Rabiul Awal. Tentu saja syukur ini harus kita buktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ahlil bar ya Allah. Bapak Ibu yang berhormat wassalamualaikum. Pernah nggak Bapak berkaca, bercermin, pakai untung? Saya pernah Pak ya. Ibu juga pernah ya. Bahkan mungkin sering kali. Kemudian coba Bapak Ibu perhatikan agak sedikit lama, perhatikan wajah kita. Perhatikan dari ujung rambut sampai leher, sampai dada. Perhatikan. Berapa banyak lekukan di bawah mata dan berapa banyak lekukan di leher kita. Gampang untuk melihatnya. Dihitung aja berapa. Tandanya apa? Kalau semakin banyak dia semakin tua, ya. Dan itu penyakit ketua itu tidak bisa dihindari. Mereka sudah lanjut mesti akan ada lekukan bahkan lipatan, mohon maaf, bahkan sedikit kendor, ya, dia agak turun. Tangannya sudah tua. Itulah kenapa saya tidak mau kawinan. Kamu kawin lagi sampai 4 gitu. Pak RW nyaranin suruh kawin lagi. Gak tau Pak RW mau gak? Kenapa? Karena takut panjang umur usianya tua. Saya dikelilingi istri saya udah tua-tua semua. Banyak orang pakai kursi roda 4 jago. Dikelilingi pakai kursi roda, pergi ke masjid pengajian naik kursi roda. Saya di depan, istri saya 4 di belakang. Kayak naik odong-odong kan. Itulah kenapa saya nggak mau. Lah, itu pertanda kita sebagai manusia biasa akan mengalami proses ketuaan. Bahkan nanti dalam kubur itu bukan hanya tua, dia akan hancur, ya, lebur menjadi tulang belulang. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu judul tausiah pagi ini apa? Jasad Nabi Muhammad SAW tidak akan hancur dimakan bumi. Sambil kami ini menjadikan bagian di rangkaian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Kan kutip satu hadis. Di sini dua kali bermacam. Kata Rasulullah SAW, Inna min afdali ayyamin yaumul jum'ah faksiru salati alayya. Sesungguhnya, itu panjang Pak, hari yang paling mulia di sisi Allah, paling agung, paling besar itu hari Jumat. Ya. Rasul bilang, faksiru alayya salatan. Perbanyaklah oleh kalian untuk memberikan sholawat kepada. Fainaha makrudatun. Karena semua sholawat, salam itu di hadapan Nabi Muhammad akan diperlihatkan dan dijawab semua salam dan sholawat. Sahabat bertanya, "Qala rajulun ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna?" Ya Rasul, bagaimana sih engkau bisa menjawab salam kami, bisa membuka salawat kami? Ya, fa innaka qad ro'amta au barita, ya, romaita au barita. Sementara engkau sudah hancur, sudah wafat dan sudah hancur, sudah rusak badannya. Lalu Rasul berkata, kala Nabi SAW, Inna Allaha qad harama ala ardi an ta'kula ajsatal anbiya. Kama di suatu riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang, mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu jasad masih ada? Ya, masih utuh. Memang tidak akan bisa dibuktikan karena nggak ada yang berani orang membuka makam Nabi Muhammad SAW. Tapi pengalaman para arkeolog, ya, di Palestina itu yang kadang-kadang membongkar makam para nabi itu, mereka telah membuktikan bahwa para nabi itu memang jasadnya utuh, termasuk jasad Nabi SAW yang dipendam di tengah di dalam sungai Nil dulu. Sungai Nil itu di dasarnya itu dimakamkan di sana. Utuh ketika digali kembali akan dipindahkan oleh para ulama. Artinya apa? Allah berikan keistimewaan kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Tadi faksiru sholat alaihi, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku, khususnya di hari Jumat. Allah harus cerita tentang hari Jumat. Jumat dari pagi itu atau dari malam Jumat itu Bapak boleh bersolawat, ya, solawat perbanyak. Karena solawat itu pasti sampai kepada Nabi Muhammad dan dibalas oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, salah satun dilluhum ar-Rahman, ada 3 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumin la dhilla, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, man faraja makrubin min ummati, orang yang memberikan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan kepada orang yang kesusahan. Pertama, kan Bapak Ibu suka dengar itu 7 golongan, ya, 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Saya tambah 3 lagi, ya. Tadi yang dulu 7, sekarang 3. Yang pertama tadi apa? Orang yang memberikan kegembiraan, terserah bentuknya, kasih
duit, ngasih makan, ngasih hadiah, ngasih pertolongan. Pokoknya orang itu jadi bahagia, jadi gembira, jadi senang, jadi tertawa bahkan. Saking bahagianya mendapatkan pertolongan kita, mendapatkan bantuan kita. Pertama, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada perlindungan. Yang kedua, Rasul bilang, man ahya sunnah. Orang yang senang menghidupkan sunnah-sunnah. Di saat orang lain sudah nggak ada yang pakai itu hadis, nggak ada yang pakai. Hadis ini ada 3. Hadis fiqliyah yang mengucapkan, ya. Hadis amaliyah yang dipraktikkan oleh Rasul. Hadis takririyah yang direkomendasikan oleh Rasul. Dia tidak praktik, tapi dia menyetujui. Tuh. Jadi hadis qauliyah, hadis fiqliyah, hadis takririyah, 3. Dan hadis ini fungsinya 3 macam. Pertama, fungsi hadis itu apa? Litakid fil Quran, untuk memperkuat ayat Quran. Contoh perintah sholat, ya, ada di Quran. Ya, perintah haji ada di Quran. Perintah sholat ada di Quran. Nabi memperkuat dalam hadis itu, ya. Takidan lima fil Quran, memperkuat Al-Quran. Fungsi hadis itu yang pertama tadi. Yang kedua, lil bayan lima fil Quran, memperjelas tentang keterangan Allah dalam Quran. Diperjelas. Maksudnya apa? Allah itu dalam Quran itu cuma sekedar substansinya saja. Sedangkan penjelasan teknis itu ada dalam hadis. Itu namanya lil bayan lima fil Quran. Jadi fungsi hadis itu menjelaskan tentang cara sholat, cara saum, cara haji, cara zakat, cara menikah. Semua ada dalam hadis. Di Quran tidak ada. Paham ya? Quran itu cuma sekedar substansinya aja. Puasa, aqimis sholat, teknisnya enggak. Oke, itu kalau orang yang tidak mau pakai sunnah, pakai hadis, dia nggak akan pernah praktek ibadah. Siapa contohnya? Kelompok ingkarus sunnah. Paham ya? Nah, denger gak? Kelompok jamaah ingkarus sunnah, dia menolak sunnah. Ada lagi tuh apa? Kelompok rumah Samges contoh gitu ya. Banyaklah yang tidak menggunakan hadis, dia pakai Quran aja. Pokoknya Quran, kalau di Quran ada perintahnya laksanakan, kalau nggak ada. Jadi tidak pernah sholat tarawih, tidak pernah Idul Adha, tidak pernah Idul Fitri. Yang ketiga, fungsi hadis juga tasyri'an mustaqilan, ya. Memberikan tuntunan, ya, syariat yang tidak ada dalam Quran, ya. Jadi tasyri'an tadi mustaqilan itu dia isinya pengaturan ibadah yang tidak ada dalam Quran. Kan dua tadi ada dalam Quran. Apa contohnya? Sholat rawatib di Quran nggak ada. Sholat Idul Adha, Idul Fitri di Quran tidak ada, nggak ada. Tuntunan apa tuh? Pakai misalnya pesta tuh, syukuran gitu-gitu, di Quran nggak ada. Akikah di Quran tidak ada. Ada yang di hadis. Nah, itu semua namanya tasyri'an mustaqilan. Oleh karena itu kita harus mempelajari tentang sunnah ini, karena banyak ibadah tidak ada dalam Quran, adanya dalam hadis. Itulah kenapa besarnya jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku umat Islam. Sehingga pantas kalau kita disuruh bersolawat kepada Nabi tadi itu, ya. Yang kedua tadi menghidupkan sunnah, ya. Yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
mendapatkan perlindungan itu 3 golongan tadi. Yang pertama yang menggembirakan orang, menyenangkan orang, membaikkan orang. Yang kedua yang menghidupkan sunnah. Apa contohnya? Pasang jenggot. Jenggot. Itu sunnah. Orang jarang yang pakai jenggot. Apa ya? Jarang. Saya pun nggak berani tuh ya. Belum siap saya. Siap. Tapi kan sunnah Pak. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa menghidupkan sunnah, maka dia berhak untuk mendapatkan kerindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada kerindungan. Itu namanya menghidupkan sunnah. Di saat orang lain mengganggu praktekan. Contoh waktu sujud gitu, ya. Waktu sujud, maaf nih. Telapak kaki kita itu rapat. Tuh ya, paham ya? Waktu sujud, ya. Kaki kita tuh jangan gegang. Tapi rapat, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena kalau sahurnya terangkat, dia kelihatan pemandangannya tuh, kan gitu ya. Sehingga disunahkan oleh Rasul supaya dirapatkan kaki itu. Ini jarang praktek ini karena sudah orang udah terbiasa. Kalau kita hidupkan ini sunnah, ini sunnah. Kita hidupkan kembali, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai enggak apa-apa juga. Ya. Jadi enggak usah. Biasa aja. Enggak apa-apa juga. Uang sunnah aja kan ya. Salam ke kanan, kiri, ya. Rukun ke kanan, ke kiri sunnah. Ke kiri nggak usah lah, kanan aja. Boleh, nggak apa-apa. Sah. Bahkan salam yang penting itu ucapan itu, bukan nengok kanan kirinya. Tapi kalau kita nengok boleh. Kanan, kiri. Cuma kalau kita sholat di depan jadi imam, kalau tuh salam nggak nengok kan jamaah tanda tanya. Ini Pak Ustadz aliran apa lagi? Kan gitu ya. Orang curiga. Itu yang juga harus dihindari. Dari masalah-masalah yang berlawanan dengan mainstream yang dipraktekkan oleh masyarakat. Lagi nih contoh nih. Celana gantung tuh. Kalau dia bilang itu kalau lebih celananya itu bid'ah, kan itu banyak kan ya. Lah cara ngegantung itu sunnah. Di atas mata kaki itu ya. Praktekan boleh bagus, enggak apa-apa. Jangan kemudian itu minta kaki udah. Kan praktek sunnah. Kalau kita mau menghidupkan boleh, tapi jangan kemudian mencela orang yang tidak mempraktikkan itu. Paham Pak Buya? Sama laki perempuan juga begini. Padahal kata Abu Bakar Siddiq yang pakai jubah panjang, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi kan, yang ucapannya itu jadi hukum. Kata dia sepanjang tidak ada perasaan sombong, sekalipun panjang tidak apa-apa. Paham Pak Buya? Jadi kalau celana bapak panjang nih, dulu kan ada apa tuh? Grup pecel lele, penggemar celana lebar-lebar. Cutbray, dulu kan ada ya. Cutbray, celana cutbray ya Bu ya. Kan nambah itu, apalagi Arabik kan, ada pangku persis itu Arabik itu kan luar biasa. Semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau karena jasanya banyak, lagu-lagunya terkenal. Nah itu selama dia tidak ada rasa sombong dalam kalbunya, boleh. Tapi sebaliknya, orang yang pakai celana cingkrang, ya, merasa dia paling nyunah, paling taat kepada Allah, paling ahli ibadah, ada rasa sombong, maka itu dari laknat bagi dia. Paham ya? Saya pakai celana cingkrang nih, wah ada rasa sombong. Sombong dalam hal ketaatan, ya. Sombong dalam hal ibadah. Itu rusak kok semua, Pak. Kan
surga, ada kalanya ahli ibadah masuk neraka. Salah satunya ahli ibadah ini masuk neraka karena ada kesombongan, keangkuhan, keujuban dalam praktek ibadah apa aja. Kembali, yang ketiga, salat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga, satu menggembirakan, dua menghidupkan sunnah, dan ketiga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Hadis ini disahihkan oleh Tirmizi. Dia kata, ya Rasulullah, inni uksiru salat alayya wa kam fi. Ya Rasulullah, saya sebenarnya banyak bersolat kepadamu, tapi berapa banyak jumlahnya biar aku tahu gitu. Lalu dijawab, masih terserah kamu. Kalau begitu saya baca sholat itu seperempat dari seluruh doa saya. Jadi kalau kita baca doa itu seperempatnya sholat kepada Nabi. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Rasul bilang, masih terserah kamu. Finzitta fawa khairulaka. Jika kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Kalau begitu Rasulullah, fanisfa. Kalau begitu saya baca doanya separuhnya itu isinya salat padamu. Nabi bilang, masyita, terserah kamu. Fainzitta fawa khairulaka. Tapi kalau kamu tambahkan, itu lebih baik bagimu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, fasulusain. Kalau gitu saya mau berdoanya 2/3 isinya sholawat padamu. Bilang, masyita, fenzita, fawa khairullah. Terserah kamu, tapi kalau kamu tambahkan itu lebih baik bagimu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu ya Rasulullah, apa tuh? Fajitu sholati kulluha ilayya. Kalau gitu semua doaku istrinya sholat kepadamu. Apa juga? Rasul bilang, izan tukfahammaka wa yukfaru laka dzambuka. Kalau begitu, kalau demikian hanya maka semua kesusahanmu, kesulitanmu, ya, kerepotanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupkan segala macam kekuranganmu. Tukfaham maka Allah cukupkan segala macam kekurangan kita. Wa yughfaru ma laka, dan Allah mengampuni semua dosa-dosamu kalau semua doa kita itu isinya sholawat kepada Nabi. Dan bebas daripada sebutan munafik. Bahkan nanti hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para syuhada, para rasul, para nabi. Kita duduk dengan Pak Prabowo di foto tuh selfie, ya. Wah, bukan main, senang kan ya? Foto kita disebar kemana-mana, kita share, ya. Kita merasa bangga duduk dengan presiden, dengan menteri, dengan gubernur, dengan bupati, dengan Pak RW segala tuh. Senang kita di foto tuh, kita share, sebar tuh kan, bangga. Nanti Pak, Bapak, Ibu ini akan duduk berdampingan dengan para syuhada, para nabi, para rasul. Kenapa? Gara-gara bersolawat kepadanya. Lebih bangga mana? Kita duduk dengan Prabowo di foto, Prabowo tuh, ya, dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu kan lebih bangga, ya, dengan Nabi Muhammad. Mereka pejabat itu gak tahu di mana. Apa bersama kita sekalipun kita jadi pengikutnya, wallahu a'lam. Tapi dengan Nabi Muhammad kita sudah pasti diyakinkan bahwa kita akan bersama Nabi Muhammad kalau kita banyak bersolawat kepadanya. Kapan bersolawat? Kapan aja boleh, ya, kapan aja boleh.
Di mana saja boleh. Hanya para ulama merinci ada 7 momen yang terbaik kita bisa melakukan sholawat Nabi Muhammad di kapan? Pertama, pada hari Jumat, ya, bersolawat minimal 10 kali lah, ya, satu hari itu dari mulai malam Jumat sampai hari Jumat sore itu minimal 10 kali. Wah, udah baca sholat kan 10 kali juga sholatnya, boleh tambah lagi. Kalau bisa sampai 100 satu hari itu ya, hari Jumat. Yang kedua, ketika mendengar azan itu, ya, azan kumandangkan kan 5 kali itu ya. Penutupnya itu baca sholawat Nabi, baik yang azan maupun yang mendengarkannya. Karena doanya itu ya, ujungnya sholawat kepada Nabi. Minimal baca sholawatnya aja lah. Kalau baca doanya kepanjangan, kan ini panjang ya, doa itu panjang, nggak semua hafal. Baca sholawatnya aja. Yang ketiga, ketika tasyahud akhir, tahiyat akhir, ya, at-tahiyatul barakatuh tuh belakang itu kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu istimewa. Baca doa, baca sholat pada waktu tasyahud akhir. Yang keempat, pada waktu sholat jenazah, ya, takbir kedua itu apa isinya? Sholat pada Nabi Muhammad. Kalau nggak sah sholat cepat, ya, apalagi sholat sendiri, jangan nggak sah pada waktu sholat jenazah. Yang keempat, ketika dalam majlis nih, kita majlis nih pengajian atau kumpul-kumpulan tuh. Ada pada waktu orang pokoknya kumpulan sholawat, ya. Dalam hati boleh, nggak usah keras-keras kan, sholawat kepada itu bagus. Yang keenam, ketika Nabi Muhammad disebut, ini saya ucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, jadi kan depannya sholat, ujungnya salam. Kalau sholli wasallim, bab ya, untuk gampang ini sebenarnya ranahnya ilmu nahu. Kalau depannya sallallahu alaihi wasallam, kalau sholli alaihi wasallim, ya, untuk memudahkan dalam vocabulary pembacaan dalam sholawat, gitu ya. Jadi kita disurahkan pada 7 tempat itu. Praktekkan kalau dengar seperti apa azan, kemudian apa Nabi Muhammad sebut tuh baca sholat. Yang ketujuh, ketika berdoa. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap doa orang Islam, ya, itu akan tergantung di antara bumi dan langit kecuali ditambahkan sholat. Bapak berdoa ya, banyak permintaan, pengen utang lunas, pengen rumah bagus, pengen mobil baru, macam pengen sawah buntung, banyak tuh ya. Dia tergantung, gak sampai langit. Bagaimana caranya? Tutup dengan sallallahu alaihi wasallam. Maka gak sampai. Ini semua tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada. Kan siapa yang kita bisa contoh? Seperti Nabi Muhammad. Kata Allah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan, contoh, pelajaran yang baik. Gak ada lagi kita bisa contoh. Bapak Ibu gak usah nyontoh saya sebagai orang yang patut dicontoh. Contoh di umat saya. Dia pribadi. Bagaimana caranya? Dengerin tuh ceramah-ceramah, pidato-pidato tuh. Nasihat, tausiah, kalau misalnya nggak ada masjid di YouTube, di Facebook, di mana-mana banyak. Kalau ibu bapak rajin baca kitab, ada namanya buku Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi, kumpulan hadis, sudah dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya termasuk syarahnya. Jadi kalau pengen mengenal pribadi Nabi Muhammad, baca kitab buku Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nubuwiyah karya Imam At-Tirmizi. Cari yang versi bahasa Indonesia, gampang.
ya cukup tebal lah, sekitar 300 halaman. Itu isinya kumpulan hadis yang bercerita tentang pribadi Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari takririahnya, semua ada di sana komplit. Kalau pengen mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW, kalau pengen nanti di akhirat bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, kalau pengen kuburannya nggak dimakan bumi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dan biar Allah Subhanahu Wa Taala kita berikan dan untuk meniru, menteladani pribadi Nabi Muhammad SAW. Itu saja, lebih kurang maaf. Bila bisa belihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.